Saya Lukman Bahtiar, alumni dari D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi, Angkatan 2002. Asal saya dari Ponorogo, jadi alasan saya masuk jurusan tersebut adalah dari brosur yang ada di jurusan tersebut, saya melihat ada gambar satelit. Jadi ketika saya masuk, bukan seperti impian saya tidak mengendalikan satelit, saya tidak bekerja di kayak NASA-nya Indonesia, tapi dalam jurusan ini lebih kepada pembuatan peta. Dan ketika pembuatan peta ini, pertama saya kayak kecewa, wah saya salah jurusan nih. Membuat peta ternyata tidak gampang, membuat peta memerlukan suatu sistem. Saya balikan lagi niat saya bahwa oke, apapun yang kita kerjakan, yang kita dalami dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, maka akan membuahkan hasil. Saya percaya bahwa suatu saat nanti pasti akan banyak opportunity atau kesempatan untuk alumni dari jurusan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. Karena 3 tahun, jadi saya program tahun pertama khusus untuk lebih besar waktunya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tapi jangan lupakan juga untuk tanggung jawab kita untuk belajar. Kemudian untuk tahun kedua itu saya fokus kegiatan ekstrakurikuler organisasi yang ada di dalam fakultas. Kemudian untuk tahun ketiga, karena tahun ketiga saya sadar bahwa itu adalah penentuan untuk lulus atau tidaknya, maka saya fokus satu-satunya ke kegiatan perkuliahan, tidak ada kegiatan yang lain. Tapi prestasi yang paling saya banggakan adalah saya bisa mendapatkan IPK yang tertinggi di angkatan saya, dan selama sejarah program studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi yang tercepat, lulusan tercepat. Ketika sambil menunggu wisuda itu ada tawaran dari kampus, jadi kampus selalu memberikan lowongan. Nah, waktu itu saya mendaftar untuk suatu perusahaan konsultan GIS, Geographic Information System. Alhamdulillah diterima. Pekerjaan pertama itu memang sangat-sangat menantang karena bukan hanya saya membuat peta, tapi juga langsung terjun ke lokasi. Kemudian setelah wisuda ada tawaran lagi bekerja pada British Petroleum, yaitu perusahaan multinasional di bidang minyak dan gas juga dari Inggris. Nah, disinilah di British Petroleum ini merupakan saat ini yang paling lama saya bekerja, dengan posisi sebagai jabatan saya adalah Geospatial Information Management Specialist. Saya bersyukur sekali karena dulu porsi dari praktikum itu 60%, lebih banyak daripada teorinya. Itu mengasah skill atau kemampuan kita. Apa yang saya pelajari dulu di sekolah itu sangat berhubungan erat, berkorelasi erat, dan dapat saya aplikasikan di dunia kerja. Program D3 ini lebih unggul pada praktek, lebih siap pakai di dunia kerja. Jadi ketika kita telah lulus, kerja pertama kali, ibaratnya kita langsung bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya merasakan bahwa kita sangat kompetitif di dunia kerja. Perusahaan-perusahaan melihat kita ini sebagai lulusan tenaga kerja yang siap pakai. Itu merupakan potensi terbesar kita. Jadi perusahaan akan melihat bahwa tidak akan banyak memberikan, jadi investasi di awal bagi mereka di pelatihan dan training akan lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan misalnya sarjana. Jadi dengan investasi yang sedikit mereka akan mendapatkan hasil yang optimal. Itulah merupakan nilai jual kita di dunia kerja. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bunyinya adalah if God gives you lemon, then make lemonade. Jika Tuhan memberikan kamu buah lemon, buatlah jus lemon yang terbaik. The more practice, the luckier you get. Artinya semakin Anda mencoba, maka Anda akan semakin beruntung. Sekolah vokasi adalah teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sik semua dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sobat Sik dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya, Rina Dwi Hartanti, dapat berjumpa dengan Sobat Sik dalam acara Bincang Sik kali ini. Bincang Sik kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Sik yang sudah dikirimkan melalui akun media sosial kami, baik itu melalui Google Form, ada yang dari Instagram, Twitter,
email maupun call center kami. Pertanyaan yang masuk sangat banyak. Sobat SIK pasti sangat antusias ya dengan SIK ini. Baik, jadi kita segera mulai saja acara hari ini, yaitu Q&A, tanya jawab seputar program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Hari ini tentu saja saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah hadir Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis, yaitu Bapak Karen Slamet Harjo, SSI MSc. Selamat pagi Pak Karen. Selamat pagi Mbak Rina. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat nggih Pak nggih. Baik Pak Karen, ini kebetulan di tangan saya sudah ada banyak pertanyaan mengenai program studi Sarjana Terapan SIK. Pertanyaan ini kami himpun dari Sobat SIK semua yang dikirimkan melalui akun media sosial Prodi SIK, baik itu ada tentang perkuliahan, kemudian ada kurikulum, profil lulusan, maupun karir bagi para lulusan nanti. Namun sebelum itu ada pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab terlebih dahulu ya. Ada pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang. Okay. Jadi biar mereka semua pada sayang sama kita ya Pak ya. Ini Pak, mungkin bisa dijelaskan Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis atau SRSIG itu apa sih? Bagaimana sejarahnya berdirinya program studi ini? Monggo Pak Karen bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Rina. Saya mungkin akan jawab satu persatu ya. Tapi sebelum ini saya jawab, ini kita menggunakan busana seperti ini. Ini kebetulan kalau di Yogyakarta ini terkait dengan Kamis Paingan yang harus mengenakan busana Jawa, sehingga ini sesuai dengan jurgannya UGM ya, mengakar dalam ya, menjulang tinggi ya. Jadi kita harus tetap pada budaya Jawa kita, tetapi nanti kita siap bersaing ke internasional atau global. Ini kebetulan UGM juga sudah meraih predikat perguruan tinggi yang saat ini nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah, ini kita syukuri bersama, sehingga nanti kita juga harus berperan ya. Prodi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Jadi ini adalah salah satu subbidang di dalam bidang geospasial, atau kita mengacu pada SKKNI dan KKNI, di mana ini merupakan salah satu bidang subbidang dari 7 subbidang yang ada di sana ya. Nah, Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis ini berada di bawah Fakultas Sekolah Vokasi UGM, di mana berdiri sejak 2019 yang lalu. Jadi ini merupakan program yang masih baru ya. Jadi kalau saya boleh bercerita mengenai sejarah berdirinya Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi, atau biasa kita menyingkat STR SIG ya Mbak Rina. Ini adalah dilatar belakangi oleh adanya program Diploma 3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi pada sekolah vokasi ya. Kalau kita tarik kembali ke belakang lagi, ini merupakan sejarah yang patut harus kita ulas juga, supaya nanti kita juga tahu keberadaan kita seperti apa ya. Bahwa program Diploma Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi ini dulu berdiri di bawah Fakultas Geografi UGM. Jadi sebelum kita bergabung di Sekolah Vokasi UGM, kita berada di Fakultas Geografi. Program ini berdiri tahun 1998, sudah mendapatkan SK dari menteri waktu itu. Jadi ini kuat saya kira di program diploma waktu itu ya. Di mana berdasarkan SK menteri itu pertama kali membuka menerima mahasiswa itu tahun 1999. Jadi ini
kalau kita hitung sudah 20 tahun program diploma itu ada, tetapi memang tahun 2019 yang lalu untuk program diploma 3 penginderaan jauh dan SIK ini sudah tidak menerima lagi mahasiswa D3, tetapi dikembangkan menjadi program diploma 4 atau yang kita kenal dengan Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi. Nah, berdirinya program ini dulu sebenarnya kalau kita lihat waktu itu masih D3 itu digunakan untuk mensupport. Jadi alumni dari D3 ini nanti harapannya membantu atau mensupport dari lulusan-lulusan dari sarjana bidang geospasial atau tepatnya adalah sarjana geografi waktu itu, kemudian S2 di lingkup Fakultas Geografi, dan tentunya juga di Fakultas Geografi itu memiliki Puspik ya, atau lebih tepatnya di situ adalah pusat riset dan penelitian ya, pengembangan dari penginderaan jauh waktu itu, di mana Puspik itu menyelenggarakan kursus di Puspik yang pesertanya itu adalah dari instansi lembaga ya, baik itu pusat maupun daerah, Bapeda. Nah, di mana lulusan dari kursus-kursus itu membutuhkan support dari lulusan-lulusan program diploma. Nah, kalau kita lihat di belakang pendirian D3 ini, tentu saja kita berterima kasih pada bapak-bapak dosen yang ada di sana. Ada almarhum Prof. Sutanto, ada almarhum Prof. Abdul Bahri, kemudian ada almarhum Dr. Prapto Suharsono, kemudian ada almarhum Bapak Gunadi, itu mensupport, dan tentu saja bapak-bapak yang lain, Prof. Toto Gunawan, Prof. Hartono, kemudian Pak Proyo Danudoro, Pak Dr. Sigit Harimurti, Pak Dr. Andes Suharnan MS, dan mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, banyak ya mungkin. Pada dasarnya kita berdiri dari sana ya, sehingga apa yang saat ini berdirinya D4 itu tentu saja kita tidak lupa terima kasih sekali pada beliau-beliau yang sudah mengantarkan kita sampai saat ini, walaupun memang saat ini D4 atau Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis ini harus berada pengelolaannya di bawah Sekolah Vokasi UGM ya. Saya kira itu ya menjadi salah satu hal yang mengapa adanya Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis ini. Mungkin itu Mbak Rina yang bisa saya jawab. Baik, jadi dulu cikal bakalnya itu dari D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi nih Pak. Terus berubah menjadi STR-SIK ya. Itu ada perbedaan nggak Pak antara D3 dan ini STR-SIK ini Pak? Oke, tentunya ada perbedaan karena visi misi kita tentu kan mengembangkan ini menjadi suatu hal yang lebih besar daripada yang lalu ya. Yang pertama tentu adalah jenjangnya ya. Jadi kalau kita lihat di jenjang diploma itu tentu berbeda antara jenjang diploma 3 dan jenjang diploma 4 atau yang sekarang kita gunakan istilahnya adalah sarjana terapan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari namanya ya, kalau dulu D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi, sekarang adalah Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Nah, ini tentu dari nama saja kita akan bisa tahu bahwa untuk yang D4 ini atau Sarjana Terapan ini kita fokus pada teknologi ya, penerapan tentang sistem informasi geografis. Yang lain saya kira terkait dengan kurikulum ini nanti juga berbeda karena disesuaikan dengan jenjangnya antara
D3 dan D4. Apalagi kalau kita lihat kemarin mungkin bagi sobat SIK yang kemarin nonton di bincang SIK yang 1 itu Pak Ketua kami, Ketua Departemen Teknologi Kebumian Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto juga sudah menyampaikan bahwa di STR SIG ini lebih mengedepankan lulusan dari STR ini nanti pada programmer SIG. Jadi nanti harapannya lebih ke pengelolaan atau penanganan terkait dengan data-data digital spasial, saya kira itu. Oh nggih, baik Pak Karen. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian banyak juga yang menanyakan apa perbedaan antara sarjana terapan SIK dengan prodi-prodi serupa di jenjang S1, Pak? Oke, di Fakultas Geografi ya ada yang namanya Departemen Sains Informasi Geografi. Nah ini mungkin hampir mirip ya, tetapi ini sangat berbeda kalau kita lihat apalagi di jenjang sarjana atau kita lebih kelompokkan dalam bidang akademis itu sarjana ada di situ. Sedangkan untuk di sarjana terapan atau diploma 4 ini kita masuk pada kelompok vokasional atau keterampilan sebenarnya. Nah, dari sana saja kita sudah bisa lihat ya bahwa secara pengelompokannya nanti itu sudah berbeda. Di teman-teman di S1 sarjana di Sains Informasi Geografik ini lebih pada pengembangan riset terkait dengan sistem informasi geografis. Kalau kita hanya mengambil sedikit tentang sistem informasi geografisnya ya yang kita pilih. Sedangkan untuk di D4 atau sarjana terapan sistem informasi geografis ini lebih pada penguasaan dan keterampilan terkait dengan penggunaan teknologi sistem informasi geografis ya. Sehingga mengarahnya kita ke tadi ya, programmer itu kaitannya dengan teknologinya, maka kita akan ke sana. Nah, mungkin ada juga terkait dengan penggunaan kata geospasial, teman-teman di geomatika atau di geodesi itu juga sama, tetapi ranahnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita lebih ke penggunaan teknologi sistem informasi geografis. Mereka mungkin juga sama menggunakan itu, tetapi ranah keteknisannya, ya bidang tekniknya tentu akan lebih ke sana. Nah, kalau kita lihat di KKNI atau SKKNI ya atau KKNI tepatnya pada bidang geospasial, kalau kita lihat sub-sub pada bidang geospasial, kita jelas di sistem informasi geografis kita jelas pada ranah pada SIG, tetapi tentunya dengan pengayaan bidang yang lain seperti kartografi, penginderaan jauh itu juga kita tidak lupa kulitnya dulu karena kita D3 PJSIK itu tetap kita berikan, tetapi bobotnya lebih pada penguasaan teknologi SIG. Sedangkan untuk teman-teman di geografi maupun di geodesi tentu ada sub bidang yang lain yang tentu saja akan menguasai itu, sudah mengembangkan riset terkait itu. Misalkan di bidang yang lain ada 7 yaitu sub bidang kartografi, sub bidang penginderaan jauh, sub bidang fotogrametri, sub bidang survei pemetaan, kewilayahan dan hidrografi. Saya kira itu, dan tentu saja SIG itu sendiri. Oke Mbak, itu. Nggih, matur nuwun Pak Karen. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari Amalia Arifah Puji Sopian di SMA N1 Selawi. Halo Selawi. Kalau kuliah di sarjana terapan SIG, belajar apa saja sih? Mata kuliah apa saja yang dipelajari? Kurikulumnya seperti apa? Monggo Pak Karen. Oke, mata kuliah di D4 atau sarjana terapan SIG ini tentu sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga nanti harapannya alumni-alumni ini tentu menguasai kaitannya dengan
sistem informasi geografis. Nah, mata kuliah apa saja ya? Kalau di pelajaran geografi SMA ya, mungkin kita sudah mulai dikenalkan adanya kartografi atau ilmu tentang peta ya. Jadi membuat peta itu seperti apa. Nah, ini nanti salah satu mata kuliah yang tentu dijadikan sebagai dasar di dalam SIK adalah kartografi. Kemudian di geografi SMA itu juga ada penginderaan jauh ya. Nanti di sini nanti juga dikenalkan ya penginderaan jauh karena teknologi penginderaan jauh itu begitu pesatnya sehingga pemanfaatannya juga sekarang ini menjadi salah satu yang menjadi kemajuan di dalam teknologi ya. Nah, penginderaan jauh ini menjadi salah satu dari input di dalam sistem informasi geografis. Jadi nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian mata kuliah yang lain terkait dengan misalkan yang saat ini tren itu adalah pemanfaatan GNSS atau lebih kita kenal dengan GPS ya. Saya yakin adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa SMA, para pemirsa ini juga tentunya sudah tidak asing lagi terkait penggunaan GPS karena kita gunakan di ojek online, kemudian delivery barang itu sekarang sudah menggunakan teknologi GNSS atau GPS. Nah, itu adalah mata kuliah yang sebagian kecil kita ajarkan. Kemudian tentu saja mata kuliah yang lain, pemrograman ya, karena nanti tentu saja kita akan melakukan pembekalan terhadap mahasiswa kita terkait dengan pemrograman spasial. Nah, tentu saja nanti ini ada dasar-dasar pemrograman yang kita berikan di sana. Kemudian tentu saja aplikasi di bidang di berbagai bidang ya, sumber daya, pengelolaan terkait dengan kebumian ini akan kita berikan ya, terkait dengan penerapan pemrograman di sistem informasi geografis yang akan kita berikan kepada mahasiswa nantinya. Oke, Mbak Rina itu. Baik Pak, sudah lumayan jelas ya Pak ya. Kemudian ini datang Pak dari Jogja Pak, dari Erni Yunitasari di SMA Stelladus 2. Masyarakat saat ini semakin mengenal sistem informasi geografis dan juga aplikasinya di berbagai bidang. Lantas, di sarjana terapan SIK ini, aplikasi SIK di bidang apa saja yang dipelajari? Tadi mungkin sudah disampaikan ya Pak ya, sedikit banyak. Oke, sedikit banyak tadi sudah saya sampaikan ya Mbak, aplikasi, tetapi mungkin akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan aplikasi karena memang banyak aplikasi ya yang diterapkan menggunakan SIG ini. Misalkan adalah terkait dengan kebencanaan ya. Kebencanaan ini menjadi salah satu yang mungkin akhir-akhir ini menjadi salah satu tren karena kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat pemetaan terkait dengan daerah zona merah, kuning, hijau, itu tidak hanya dari segi tabel ditampilkan, tetapi juga sudah bagaimana ini didiseminasikan dalam bentuk spasial, dalam bentuk peta, ya, sehingga kita nanti akan tahu posisi kita itu sebenarnya nanti berada di daerah mana. Kemudian terkait dengan kebencanaan tadi seperti apa. Nah, tentu saja ini salah satu hal yang jadi contoh saat ini, tetapi kebencanaan yang lain seperti gempa bumi, kemudian tanah longsor yang sifatnya itu spasial, ini tentu saja nanti akan bisa diaplikasikan di sana, termasuk juga terkait dengan logistik bantuan sebaran. Ini akan mempermudah teman-teman yang bergerak di lapangan yang siap membantu. Saya kira bangsa kita ini sangat-sangat perhatiannya besar ketika saudaranya itu ditimpa musibah itu, sehingga dengan cepat itu mereka akan memberikan bantuan. Nah, ini
salah satu bidang spasial itu bisa membantu untuk distribusi. Aplikasi yang lain terkait dengan sumber daya, ya saya kira sumber daya baik itu nanti sifatnya sumber daya mineral, kemudian kehutanan, kemudian sumber daya ekonomi, saya kira ini juga sudah mulai diaplikasikan menggunakan spasial. Kemudian kehutanan, perkebunan itu juga menjadi salah satu hal yang kita gunakan ya dalam SIG ini. Kemudian bisnis ini juga sudah mulai kita gunakan ya di sana, berbagai hal. Contoh sederhana tadi sudah saya sampaikan di depan, ojek online, kemudian pengiriman barang, ya saya kira itu yang nanti bisa dipelajari. Bahkan tadi kesehatan ya COVID itu juga menjadi salah satu bidang. Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak Karen. Ini kebetulan ada juga yang bertanya Pak melalui YouTube. Bapak Ibu mohon izin bertanya, apakah jurusan IPS bisa mendaftar di STR SIG UGM dan proyeksi pekerjaan contohnya seperti apa? Oke. Untuk bidang IPS untuk adik-adik SMA ya atau MA saya kira ya, bahwa di bidang pendaftaran kita sarjana terapan sistem informasi geografis ini membuka peluang untuk bisa menerima semua jurusan ya di tidak semua jurusan ya, hanya IPA dan IPS ya. Jadi jurusan IPA dan IPS bisa kita terima. Kemudian SMK yang memiliki bidang yang selinier dengan teknologi kebumian ya, mungkin di SMK itu ada bidang-bidang pemetaan itu nanti bisa kita terima. Nah, kaitannya dengan bidang pekerjaan ya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di aplikasi sebenarnya sudah ada, tetapi kita bisa lihat sajalah alumni. Kita memang belum punya alumni ya untuk sarjana terapan sistem informasi geografis, tapi kita bisa menengok dari latar belakang kita D3 PJ SIG ini, alumni kita sudah bekerja baik itu di instansi pemerintah ya. Di sana ada kalau saya boleh nyebutkan beberapa alumni itu di kepemerintahan, ada di BPN ya. Itu ada Mas Munir yang sekarang sudah jadi kasih pemetaan kadastral di Kepulauan Riau. Itu ada Mas Munir, kemudian ada Mbak Tiara Kauri, itu ada di Dinas Kehutanan kalau nggak salah di sana. Kemudian ada Mbak Ika Martiningsih kalau nggak salah, itu di Balai Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan itu dia ada di sana. Ini yang instansi pemerintah yang itu PNS saya sebutkan tadi ya. Kemudian tidak lupa juga di yang lain ya, perusahaan-perusahaan tambang dan perminyakan. Mungkin tadi di awal itu ada video profil ya, itu salah satu alumni kami Mas Lukman Bahtiar, itu bekerja di salah satu perusahaan minyak ya. Kemudian ada beberapa yang juga membuka perusahaan sendiri ya. Ini ada Mas Haidir, itu buka CV Indraja Teknik Indonesia saya kira ya. Kemudian ada Mas Nur Hayadi, itu ada di PT Aerogis. Kemudian ada beberapa yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, itu ada banyak alumni yang sudah ada di sana ya. Kemudian ada beberapa yang juga menjadi dosen ya di beberapa perguruan tinggi seperti Mas Setiawan Samsul Rizal, itu menjadi
dosen di Universitas Brawijaya kalau nggak Iya, salah. iya Ya. Pak. Kemudian ada Mbak Ode Nur Haidar ya, dan Mas Surya Kurniawan itu di dosen di Universitas Esa Unggul UEA gitu. Itu menjadi dosen. Dan tadi malam saya juga kabar juga katanya ada yang jadi dosen di Departemen Perhubungan PNS juga di sana. Mas tadi malam Mas Reza kalau nggak Banyak salah. ya Pak ya. Ya, sehingga ada banyak alumni mungkin itu yang jadi gambaran nanti kerjanya di mana. Kemudian ada Mbak Dwima ini di salah satu perusahaan penyedia peralatan teknologi geospasial ya di Leica. Itu Mbak Dwima, tadi malam saya juga sempat kontak itu, dia ada di sana. Oh iya. Mungkin tadi malam Mbak Dwima juga suatu saat mungkin bisa diajak untuk bincang-bincang di Diundang ke sini sini ya Pak ya. Ya. untuk kita ngobrol bersama. Ya. Nggih. Sedang Monggo. menyaksikan juga mungkin Mbak Dwima. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karen. Ini Pak, pertanyaan dari Iqbal Afandi di SMAN 1 Lubuk Basung. Tadi kan disebutkan ya Pak bahwa kurikulum sarjana terapan SIK itu banyak memuat praktikum dengan persentase 60 banding 40%. Kemudian bagaimana teknis perkuliahan yang diberlakukan di sarjana terapan SIK apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Pak? Oke, jadi untungnya di sarjana terapan sistem informasi geografis ini kita mengelola ya nanti terkait dengan data spasial digital ya. Seperti yang pernah disampaikan Pak Presiden kita Pak Jokowi itu di pidatonya di tahun kemarin 2019 itu bahwa data itu merupakan suatu yang penting. Bahkan data ini sama dengan minyak ya, ini sangat harganya luar biasa. Siapa yang nanti menguasai data itu akan menguasai dunia katanya. Nah di sistem informasi geografis ini kita juga akan mengelola ya tentang data spasial yang saat ini itu data itu adalah tentu adalah data digital spasial. Nah terkait dengan perkuliahan ya, jadi di UGM ini memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita akan merancang nanti perkuliahan kita ini akan kita selenggarakan ya tetap seperti biasanya, tetapi hanya kemasan cara penyampaiannya yang nanti akan berbeda ya. Teman-teman dosen di sini tentu saja nanti akan merancang ya, kita sudah bersiap-siap penyampaiannya secara daring ya. Tetapi juga nanti kita akan membutuhkan juga luring, tetapi pelaksanaannya untuk penyampaian mata kuliah secara luring ini akan kita lihat ya. Tentu saja kita akan mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19 ini. Kapan nanti kita bisa luring ya. Tetapi kami di program studi sarjana terapan sistem informasi geografis ini juga sudah menyiapkan ketika nanti akan perkuliahan secara daring ini akan kita laksanakan secara daring. Nah, kalau kita menengok dari perkuliahan yang lalu di mana sarjana terapan sistem informasi geografis ini sebenarnya sudah memiliki mahasiswa walaupun tidak banyak sejak tahun 2019 kemarin yang merupakan alih prodi atau alih jenjang dari lulusan dari D3 PJSIK yang melanjutkan ke tingkat sarjana terapan sistem informasi geografis ini. Kalau kita lihat kemarin kita sudah menyelenggarakan perkuliahan secara daring dan juga praktikum ya. Kebetulan praktikum kita kan menggunakan komputer
secara digital sehingga bisa kita pandu. Jadi teman-teman dosen muda ini dibantu laboran-laboran, tentu saja ini melaksanakan kegiatan praktikumnya secara jarak jauh ya. Jadi mahasiswa itu berada di kos, berada di rumahnya masing-masing, kemudian dibantu oleh dosen-dosen yang ada di sini untuk bisa tetap melaksanakan praktikum. Sehingga terkait dengan keterampilan yang kita ajarkan di Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis ini, insya Allah kita bisa tetap laksanakan nanti, walaupun nanti ada secara luring beberapa yang nanti harus kita tetap laksanakan, misalkan secara teknis nanti bagaimana pemanfaatan atau penggunaan pengambilan data di lapangan, yang ini tentu saja nanti akan kita rancang, tetapi untuk perkuliahan di semester yang ke depan ini mungkin akan lebih banyak daringnya. Tentu saja itu yang nanti kita bisa laksanakan. Oke, Mbak Rina itu. Baik Pak Karen, terima kasih. Ini Pak, ada mahasiswa baru yang menanyakan terkait magang atau kerja praktik. Sesuai dengan arahan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, mahasiswa harus magang atau kerja praktik. Lantas, bagaimana mekanisme dan gambaran kerja praktik yang ada di kurikulum Sarjana Terapan SIK ini, Pak? Oke, jadi mengapa kita harus magang? Karena Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis, ingat kita adalah basisnya adalah vokasional, keterampilan yang nanti seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Menteri maupun melalui Dirjen Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, bahwa nanti harus ada link antara prodi atau vokasi dengan dunia kerja dan industri ya. Jadi magang ini sebenarnya adalah salah satu penjembatan untuk nanti kita bisa mengantarkan adik-adik alumni dari Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi untuk bisa langsung dinilai oleh usernya, dalam hal ini nanti di mana tempat magang itu menjadi salah satu user atau instansi yang nanti akan menggunakan tenaga-tenaga lulusan dari Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi ini ya, sehingga mereka nanti akan bisa menilai ya apakah nanti mahasiswa ini sudah siap bekerja dengan bekal-bekal yang nanti akan kita siapkan selama perkuliahan ya. Memang di dalam pelaksanaan magang ini itu akan dilaksanakan, kalau kita lihat kurikulumnya itu adalah 4 sampai 6 bulan kita titipkan di dunia kerja atau industri atau instansi, itu mereka akan di sana, sehingga mahasiswa itu langsung bisa, mereka akan merasakan atmosfer kaitannya dengan dunia kerja. Nah, tentunya sebelum masuk ke magang ini akan kita bekali dengan ilmu-ilmu yang tentu saja sudah kita siapkan, bahkan juga sudah kita berikan studi kasus ya, ada mata kuliah studi kasus, sehingga mereka di sana sudah bisa setidaknya merancang bagaimana nanti kalau bekerja, kasus-kasus apa yang nanti akan muncul itu disimulasikan di studi kasus, dan nanti di akhir itu mereka akan masuk di magang. Nah, ini kebetulan untuk yang adik-adik mahasiswa Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis yang alih jalur, alih jenjang ini atau alih prodi ini, kemarin juga sempat sebagian sudah magang, kemudian ada yang juga mengikuti standar dari kantor yang mereka tempati untuk magang, yaitu work from home. Nah, ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Ada pembimbing dari instansi ataupun juga kita dosen dari STR SIG ini juga ikut membimbing. Jadi akan kita pantau magang mereka. Oke, Mbak Lina. Baik Pak. Ini Pak, kemudian tentang sarana dan prasarana Pak. Apa saja yang dimiliki untuk mendukung pembelajaran di Sarjana Terapan SIK Pak?
Oke, mengenai fasilitas sarana dan prasarana, tentu saja fasilitas sarana prasarana yang di universitas tentu saja ini semua mahasiswa di UGM ya, prodi apapun, departemen apapun itu akan memiliki fasilitas yang sama ya, seperti yang kita ketahui seperti yang SSO single sign on ya Mbak Rina, itu kita setiap mahasiswa pasti akan punya itu untuk bisa akses email, akses wifi di UGM secara gratis, kemudian akses perpustakaan itu akan ke sana. Nah, tetapi di prodi nanti kita ada tentu aja ada fasilitas sarana prasarana secara khusus ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, di universitas tadi ada SSO, ada perpustakaan, ada Kopma, kemudian ada Direktorat Sumber Daya Informasi ya. Itu di SSDI ada di sana, nanti adik-adik mahasiswa bisa akses internet itu ke sana. Nah, kaitannya dengan di fasilitas di prodi, ini tentu saja standar fasilitas yang ada di tempat kita terkait dengan perkuliahan, tentu saja nanti mahasiswa ada ruang kuliah. Kemudian yang terpenting di dalam sarjana terapan ini adalah adanya laboratorium. Nah, di STR SIG ini saat ini sudah ada 2 laboratorium ya, yang mendukung perkuliahan, yaitu laboratorium sistem informasi geografis dan laboratorium penginderaan jauh, akuisisi data di sana. Nah, yang itu merupakan cikal bakal STR SIG ini yang sudah dibentuk di D3 ya. Nah, laboratorium ini sudah dilengkapi peralatan-peralatan yang sangat memadai. Kita punya komputer desktop ya, yang saat ini sudah sangat mumpuni untuk pengolahan data spasial. Ada juga laptop yang kita sediakan ya. Kalau mahasiswa sekarang itu laptop gaming ya, ini kita juga di laboratorium itu kita sudah mempersiapkan itu, sehingga bisa secara mobile itu mungkin mahasiswa nanti berpindah dari laboratorium ke ruang sidang misalkan, itu bisa, ataupun nanti untuk support kegiatan yang sifatnya lapangan itu nanti juga kita bisa gunakan. Kemudian ada peralatan survei lapangan ya yang kita punya dari kedua lab itu, seperti misalkan untuk akuisisi data foto atau penutup penggunaan lahan, itu kita siapkan drone, itu kita punya. Kemudian terkait dengan pengambilan sistem koordinat, tadi kita gunakan GNSS atau lebih kenal dengan GPS. Kita punya berbagai macam GPS, baik itu yang sifatnya navigasi ataupun yang geodetik ya. Jadi kita sudah punya itu support, jadi yang ketelitiannya untuk navigasi atau ketelitiannya yang sampai order sentimeter kita punya, itu nanti bisa kita gunakan. Ataupun juga peralatan yang lainnya ya, misalkan untuk pengukuran debit itu kita juga punya. Kemudian kaitannya dengan ilmu ukur tanah, misalkan total station, theodolit, auto leveling, itu kita juga punya. Dan saya kira kalau saya jelaskan satu persatu mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi kita siap untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mensupport kaitannya dengan geospasial. Tentu saja itu yang saya sebutkan tadi banyak yang hardware-nya ya, software-nya tentu saja terkait dengan perangkat lunak itu juga kita akan support, karena tentu saja ranah yang kita tuju titik beratnya adalah pemrograman. Ini perangkat lunak itu juga akan kita support, baik itu yang sifatnya berbayar maupun yang free ya, atau bebas.
Yang lain saya kira untuk sarana prasarana yang lain terkait dengan ruang kemahasiswaan dan sebagainya, saya kira ini standar di UGM ada. Kemudian terkait dengan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, saya kira hotspot di setiap ruang kelas itu juga sudah ada. Kemudian peralatan-peralatan meja kursi itu saya kira juga ini hal-hal yang standar yang sudah kita miliki. Mungkin Mbak Rina juga tahu seperti apa kondisi sarana prasarana kita. Baik Pak. Tadi mungkin sudah disinggung ya dari Pak Karen tadi, dari jawaban Pak Karen. Kebetulan ini pertanyaannya hampir sama Pak. Ini Pak, dari Saiful Rohman di SMAN 1 Warunggunung. Selain kuliah, tentunya mahasiswa juga ingin mengikuti kegiatan di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Organik mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat. UKM apa saja yang dapat diikuti oleh mahasiswa sarjana terapan SIK? Ini Pak, mungkin sebelum dijawab, ini ada kaitannya juga kalau terkait dengan organisasi keluarga mahasiswa, apakah ada, apa saja kegiatannya? Oke, jadi ini baik sekali. Jadi kita tidak melulu bicara mengenai yang sifatnya akademis atau vokasional saja ya, tetapi kita juga perlu membekali mahasiswa dengan soft skill. Nah ini biasanya soft skill ini tentu dalam pelaksanaannya perkuliahan dari semester ke semester ini juga ada yang perlu diikuti oleh mahasiswa sehingga kata Pak mantan dekan atau yang sekarang jadi Dirjen Vokasi Pak Wikan itu adalah supaya mahasiswa tidak kupu-kupu kuliah pulang saja ya, tetapi juga punya kegiatan yang lain. Nah di UGM ini kita mempunyai unit kegiatan mahasiswa atau UKM ya, ini sangat banyak sekali. Kalau adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa itu bisa akses di ukm.ugm.ac.id. Itu adik-adik bisa melihat di situ ada UKM yang tergabung dalam 4 sekber sekretariat bersama. Ada sekber kerohanian, ada sekber kesenian, ada sekber olahraga, dan ada sekber khusus ya. Di situ sekber kerohaniawan ini terkait dengan agama, ada 5 di sana. Kemudian untuk kesenian itu bisa berkesenian mulai dari musik, seni rupa, tari, itu juga semua ada di sana. Kemudian olahraga kalau tidak salah itu ada 24 bidang olahraga ya. Ini sangat-sangat besar sekali ya. Saya kira fasilitas yang diberikan mulai dari berkuda, kalau Anda tidak punya kuda, pengen berlatih kuda, di UGM ada, mau menyelam ada, mau basket, futsal, sepak bola, voli, itu saya kira itu ada, softball juga ada ya. Kemudian juga ada yang tadi, yang khusus-khusus tadi ya. Khusus-khusus tadi itu terkait dengan pramuka, kemudian ada pengembangan penalaran, itu nanti Anda bisa lihat. Nah, saya tentu saja akan bicara di ranah departemen ya. Di departemen kita itu memiliki salah satu UKM, yaitu adalah KMDTK, Keluarga Mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian. Nah, di sini kita punya, sehingga adik-adik mahasiswa yang nanti ingin berkegiatan yang lebih fokus pada ranah teknologi kebumian itu akan ada di sini. Seperti yang kalau kita lihat adik-adik mahasiswa di Departemen Teknologi Kebumian ini melalui keluarga mahasiswa ini sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan. Misalkan adalah pengabdian masyarakat ya. Itu terkait dengan desa binaan. Itu kita sudah melaksanakan itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, itu seperti kejuaraan nasional orienteering. Ini adalah salah satu olahraga yang mengintegrasikan antara kekuatan otot dan otak itu menjadi satu.
Ini memanfaatkan peta untuk cari rute-rute siapa cepat. Nah, itu seperti itu, ini diselenggarakan di tingkat keluarga mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian. Nggih, itu Mbak Rina. Baik. Terima kasih Pak Karen. Ini kembali lagi ke akademik lagi ya Pak ya. Nggih. Tentang perkuliahan. Dari ini Pak Habib Muhammad Rehan. Bapak untuk jurusan D4 SIK apakah bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya Pak? Oke, terkait dengan kelanjutan studi ya. Kelanjutan. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada sarjana terapan ini, sebenarnya kan kita menginginkan bahwa adik-adik mahasiswa tentu nanti sudah bisa langsung bekerja ya. Tetapi tentu saja itu adalah sebuah pilihan dari setiap individu. Maka di sarjana terapan sistem informasi geografi ini memang kalau secara linearitas terkait dengan vokasional yang pada ranahnya teknologi kebumian ini kita belum ada di sekolah vokasi. Tentu saja ke depan ya kita punya rencana supaya nanti kita bisa mendirikan S2 terapan pada bidang ini. Tetapi kalau kita lihat di beberapa alumni yang sudah kita dapatkan dari D3 PJSIK ini, mereka bisa melanjutkan ya ke jenjang S2 ya. Saya pikir kemarin Pak Taufik juga sudah menyampaikan sangat dimungkinkan untuk ke jenjang S2, bahkan kemarin Pak Wakil Dekan Pak Agus juga memberikan pernyataan bahwa kemungkinan bisa untuk lanjut ke S2, tetapi perlu diingat bahwa sarjana terapan ini adalah sifatnya vokasional, tetapi untuk di S2 yang sifatnya akademik ini harus ada penyesuaian. Maka dari itu nanti biasanya setiap S2 itu nanti punya program defisiensi atau matrikulasi untuk bisa menyesuaikan mindset dari lulusan sarjana terapan sistem informasi geografis ini ke bidang akademik S2. Seperti yang diketahui di Fakultas Geografi itu banyak S2 ya, ada S2 penginderaan jauh, ada S2 geografi dan lain-lain saya kira. Nah, itu tentu saja nanti terkait dengan kebijakan pengelola yang ada di S2 di sana, tentu apakah nanti adik-adik di lulusan sarjana terapan sistem informasi geografis ini akan bisa. Tetapi saya juga tidak hanya di Indonesia saja ya, saya kira di luar negeri ini juga juga sudah ada yang terima, seperti Mas Munir itu ada di dia kalau nggak salah di Skotlandia kalau nggak salah S2-nya yang saya sebutkan tadi di BPN Kepulauan Riau, itu juga dia S2-nya ada di sana. Ya, tentu saja nanti sejalan dengan waktu kami para pengelola juga akan berusaha untuk membangun link-link di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri supaya nanti kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di sana, tidak hanya di tingkat sarjana terapan tetapi juga S2 terapannya. Gitu Mbak Rina. Terima kasih Pak Karen. Ini Pak Karen ada pertanyaan yang sangat menarik dari Dwika Ajeng Oktaviani di SMAN 1 Cibadak. Bagaimana prospek kerja dari lulusan sarjana terapan SIK? Peluang kerja nih Pak Karen. Peluang kerja. Saya kira kalau kita mengikuti webinar di beberapa webinar geospasial, mungkin sudah pernah disampaikan juga Bapak Kepala BIG Badan Informasi Geospasial itu bahwa tenaga kerja terkait dengan geospasial ini masih sangat banyak dibutuhkan ya. Terutama untuk geospasial ini masih sedikit lulusan-lulusan dari D3 maupun sarjana itu masih sangat sedikit, sehingga peluang kerjanya masih sangat-sangat besar. Bidangnya apa saja? Tentu saja ini tersebar di berbagai bidang aplikasi ya. Karena kalau kita lihat
Kalau yang hanya geospasial, kalau instansinya ya hanya Badan Informasi Geospasial, tapi pemanfaatan geospasial ini kan tidak hanya di BIG saja, tetapi di kehutanan, di kelautan, perikanan itu juga ada, kesehatan juga ada, pertanian, perkebunan. Saya kira ini sangat banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat dari alumni yang sudah bekerja, adik-adik calon mahasiswa atau adik-adik mahasiswa ini juga akan bisa tahu sebenarnya peluang-peluang kerja terkait dengan sarjana terapan sistem informasi geografis ini ada di mana. Oh ya, satu ada Mas Agung, ini ada di support pemetaan di Grab ya. Ini salah satu aplikasi yang mungkin saat ini juga kita kenal secara umum. Baik, terima kasih Pak Karen. Ini Pak Karen, mengenai pendaftaran, ada 2 orang penanya. Persyaratan dari, pertanyaan dari Alaika Rinzani, apa saja yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa STR-SIK? Misalkan sarjana terapan SIK menerima lulusan SMA atau SMK dari jurusan apa saja? Sebentar, maaf Pak, ini juga ada lagi dari YouTube nih. Dari Kiki Fatia, Bapak Ibu mohon izin bertanya, apakah jurusan IPS bisa mendaftar di STR-SIK UGM? Yeah. Jadi kalau kita lihat di laman ugm.ac.id pada bagian sekolah vokasi, itu di sana sudah terpampang jelas bahwa untuk sarjana terapan sistem informasi geografis ini bisa menerima lulusan SMA atau MA dari jurusan IPA maupun IPS. Jadi pada waktu kemarin kita buka melalui jalur prestasi, kita juga sudah menerima beberapa siswa atau lulusan dari SMA itu pada jurusan IPA maupun IPS ataupun SMK yang memiliki jalur yang sama ya terkait dengan pemetaan misalkan. Tetapi perlu diingat untuk penerimaan jalur yang ujian tulis untuk adik-adik mahasiswa yang lulusannya adalah IPS, nanti pada saat ujian tulis itu dia akan mengerjakan materi ujian mengikuti materi ujian jalur yang IPA atau Saintek. Ya, kalau di UGM itu ada 3 jalur ujian yang nanti bisa diikuti, Soshum, Saintek dan campuran. Nah, adik-adik siswa yang IPS nanti memang bisa mendaftar ke ranah yang Saintek. Jadi kita bisa menerima yang IPS, tetapi ujian tulisnya adik-adik siswa nanti mengikuti materi ujian yang Saintek. Begitu Mbak Rina. Oke, baik, terima kasih. Oh ini Pak, terkait dengan pendaftaran juga Pak, ini dari Rizky Zulmi. Bagaimana alur pendaftaran sekolah vokasi dan kapan pembukaan tesnya? Dan untuk Soshum, apakah bisa masuk sistem informasi geografis? Mungkin tadi sudah disampaikan ya Pak? Yeah, jadi sudah disampaikan mereka bisa mendaftar tadi seperti itu. Cuma di pendaftaran, nah saat ini karena ada pandemik COVID-19 ini ya, harusnya pendaftaran ujian tulis UGM ini memang harusnya sudah dibuka, tetapi karena ada sesuatu hal kaitannya dengan nasional tentu saja, karena ini kaitannya dengan UTBK juga, maka saya harapkan adik-adik siswa atau calon mahasiswa ini bisa memantau laman kami di umugm.ac.id sehingga nanti bisa terpantau ya kapan ini akan dibuka pendaftaran. Tetapi kalau ujiannya tentu nanti akan menyesuaikan tentunya setelah UTBK gitu, Mbak Rina. Tapi kalau di jadwal itu kalau nggak salah tanggal 26 Juli kalau nggak salah. Tetapi karena ini pendaftarannya belum dibuka, dimungkinkan nanti juga bisa berubah. Tetapi saya kira adik-adik semuanya ini, terutama yang mungkin belum mendapatkan kuliah atau mendapatkan universitas, ya ini tentu persiapannya kan dimulai dari sekarang, gitu. Sehingga kapanpun saya kira adik-adik semuanya ini sudah siap ketika nanti harus UTBK ataupun ujian tulis. Kalau itu sungguh-sungguh saya kira nanti akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Amin, mudah-mudahan.
Ini Pak, kemudian bagaimana peluang bagi lulusan yang ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Apakah kurikulum sarjana terapan SIK juga memadai potensi mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha atau lebih ke kewirausahaan ya Pak ya? Kewirausahaan, Nggih. nggih. Jadi salah satu hal yang ditekankan di sekolah vokasi itu adalah membekali mahasiswanya terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya. Bahkan selama kuliah nanti kalau adik-adik mahasiswa ini ingin mengembangkan usaha yang dimiliki di UGM itu ada unit di Direktorat Kemahasiswaan ini yang siap membantu ya, memberikan pengarahan, bahkan syukur-syukur modal ya, karena ada beberapa yang dimodali itu untuk siap membangun perusahaan atau dunia usahanya ya. Jadi sejak mahasiswa kami ini UGM, jadi tidak hanya vokasi, saya kira UGM ini sudah konsen untuk bisa membekali mahasiswanya agar nanti juga mahasiswanya ini ketika lulus ini bisa membuka peluang usaha sendiri ya. Jadi di ranah geospasial atau sistem informasi geografis ini, karena nanti programmer ini sangat banyak dibutuhkan, saya kira ini peluang sangat besar, lintasnya tidak hanya dari dalam negeri tetapi global, saya kira memanfaatkan teknologi GIS ini. Gitu, baik, terima kasih Pak Karen penjelasannya. Kemudian ini Pak Karen dari Melisa Todingan, apakah prodi sarjana terapan SIK memiliki keterkaitan atau jaringan dengan industri atau perusahaan atau instansi yang membutuhkan lulusan SR SIK? Oke, jadi kaitannya dengan dunia industri, karena ini masih dalam 1 tahun ini ya, karena 2019 juga baru kemarin kita tentu saja di dalam proposal pendirian ini kita sebenarnya sudah berusaha untuk mendapat dukungan dari berbagai industri ya, bahkan kita asosiasi pengusaha geospasial ya, dan pemetaan itu kita juga dapat dukungan untuk pendirian sarjana terapan sistem informasi geografis, sehingga tentu saja ini nanti kita akan membangun link ke sana ya. Jadi link industri, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan di D3 maupun yang kemarin ini setahun ini sudah kita laksanakan, link yang sudah pasti tentu saja adalah adik-adik mahasiswa yang magang. Ya, ini ada beberapa perusahaan yang ditempati adik-adik magang ya. Misalkan Sinarmas, kemudian ada beberapa perusahaan pertambangan itu juga tempat magang adik-adik, ataupun juga di instansi pemerintah ya. Ini juga tempat adik-adik magang ada di Pusat Hidrologi Oceanografi di TNI Angkatan Laut, itu kita juga magang di sana. Kemudian ada di BPPT itu juga ada yang di sana, kemudian instansi-instansi yang lain ya. Bahkan ada beberapa yang magang juga dari perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh alumni dari Diploma 3 PJ dan SIK ini. Jadi link ini akan kita bangun terus Mbak Rina, supaya nanti adik-adik mahasiswa ini juga bisa tersalurkan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang geospasial. Geospasial. Baik, terima kasih Pak Karen. Oh, ini mungkin juga ada kaitannya ya Pak. Pertanyaan dari Habib Muhammad Rehan. Ini sepertinya udah beberapa kali nih menanyakan nih. Setelah mahasiswa lulus, selain ilmu, ijazah dan transkrip, apakah ada lagi yang diperoleh lulusan Pak? Oke, jadi kalau pertama kali lulus biasanya di UGM ini ada surat keterangan pendamping ijazah, yang itu biasanya menerangkan tentang program studi kita, sehingga nanti karena ini sifatnya masih baru, sehingga nanti perusahaan-perusahaan atau instansi ini bisa tahu tentang sarjana terapan sistem informasi ini sebenarnya apa sih, sehingga
apakah ini nanti memang benar-benar dibutuhkan perusahaan atau instansi lembaga tersebut, sehingga nanti bisa tahu. Dan di mana surat keterangan pendamping ijazah itu nanti juga menerangkan tentang prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah pernah didapat selama perkuliahan. Jadi nanti misalkan dia mendapatkan hibah penelitian dari perusahaan-perusahaan di luar negeri, itu nanti yang sudah pernah dia kerjakan itu nanti juga tertampil di situ. Kemudian misalkan nanti mahasiswa tersebut exchange studi, ya ini juga pernah kita lakukan, atau magang di luar negeri seperti alumni kita Mbak Irmanda itu di Jerman saya kira ya. Itu juga akan bisa masuk ke dalam situ. Tetapi kita juga terkait dengan KKNI, SKKNI ini juga kita akan berusaha untuk nanti mahasiswa ini kita sertifikasi keahlian, ya. Sehingga nanti harapannya mahasiswa juga mendapatkan sertifikasi itu. Tetapi nanti ini perlu kita bangun kerjasama antara lembaga sertifikasi profesi yang ini sedang kita jalin, ya, sehingga nanti harapannya itu nanti bisa mendapatkan itu. Oke. Terima kasih Pak Karen penjelasannya. Kemudian Pak Karen, terkait dengan biaya kuliah, saat ini yang berlaku adalah UKT. Bagaimana kebijakan UKT yang ada di STR-SIK? Oke, jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa UKT itu sama untuk setiap mahasiswa. Dalam artian begini, tidak sama nilainya, tetapi jalur masuk apapun, ya, nanti UKT itu sama jenjangnya. Jadi setiap mahasiswa ini di UGM ini ada 8 jenjang UKT, saya kira dari jenjang UKT 0 sampai dengan 8, itu nanti semua itu ditawarkan, baik nanti yang masuk lewat jalur prestasi maupun jalur utul ataupun nilai utul, itu nanti semua berhak mendapat atau masuk dalam kategori UKT 0 sampai 8, ya. Di mana UKT itu mendasarkan pada penghasilan, ya, dari orang tua atau wali mahasiswa tersebut. Jadi nanti berdasarkan kemampuan penghasilan itulah kita akan mengelompokkan mahasiswa tersebut apakah di UKT 1, 5 atau 8, nanti berdasarkan data-data yang masuk ke kami, ya, sehingga nanti harapannya ini adil, ya, untuk mahasiswa. Jadi bisa berbeda-beda nggih Pak antar mahasiswa nggih. Nggih. Mungkin ya Pak terkait juga dengan UKT beasiswa ini Pak. Banyak juga mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. Apa saja yang dapat diperoleh dan bagaimana mengaksesnya? Oke, jadi beasiswa ini sebenarnya sangat terbuka, ya, di Universitas Gadjah Mada. Jadi setiap mahasiswa di UGM ini sangat terbuka peluangnya untuk mendapatkan beasiswa. Apalagi terkait dengan beasiswa bidik misi yang tidak mampu, ini UGM tentu saja konsen ke sana. Tetapi juga ada beasiswa yang lain terkait dengan prestasi-prestasi adik-adik mahasiswa. Nah, ini beasiswa ini sangat banyak sekali. Dari perbankan saya kira ini banyak yang menawarkan, ya, ke kita. Kalau boleh menyebut bank-banknya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, itu BI, Bank Indonesia, itu salah satu beberapa perbankan yang menawarkan beasiswa ke UGM, ya, atau sekolah vokasi ini. Ataupun perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan seperti Adarul Foundation, Jarum Foundation, itu juga menawarkan beasiswa yang itu bisa diakses oleh mahasiswa. Begini juga Mbak Rina, jadi beasiswa ini nanti juga tidak hanya kaitannya dengan beasiswa tiap bulan, tapi ada beasiswa exchange student. Ini yang perlu
diperhatikan oleh calon mahasiswa nanti, bahwa ketika kuliah di sekolah vokasi ini atau di UGM ini nanti terbuka sekali terkait dengan beasiswa student exchange dari mitra universitas yang menjadi exchange student tadi ya. Ini biasanya seperti itu. Tapi memang ada yang beasiswanya ini full selama exchange, ada yang sifatnya parsial ya. Ini nanti bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa, sehingga ini banyak sekali ya. Monggo ini dimanfaatkan. Tentu saja untuk yang exchange itu adalah salah satunya adalah ini kemampuan bahasa Inggris yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga prestasi-prestasi ya, prestasi-prestasi tidak hanya kaitannya dengan akademis, non akademis pun, misalkan punya keahlian prestasi di bidang olahraga, kesenian, ini juga bisa memanfaatkan itu. Itu Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak Karen. Ini tadi sudah banyak pertanyaan ya Pak yang sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Karen. Mudah-mudahan Sobat SIK dimanapun berada bisa lebih tahu dan kenal tentang Prodi SIK ini ya Pak Karen ya. Baik, demikian hadirin sekalian acara Bincang SIK sesi 2 pada hari ini. Saya yakin masih banyak mungkin Sobat SIK yang masih memiliki pertanyaan terkait STR SIK. Silahkan mengirimkan pertanyaan melalui akun sosial media kami, bisa melalui YouTube, kemudian email, Twitter, Facebook, ataupun ke nomor narahubung kami. Sebelum saya tutup, perlu saya informasikan ya Pak Karen, bahwa STR SIK ini secara berkala menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang SIK. Maka kami mohon untuk Sobat SIK semua selalu memantau akun sosial media kami. Terima kasih pada Pak Karen yang sudah memberikan informasinya, dan juga terima kasih kepada Sobat SIK semuanya. Untuk penerima door prize ini Pak Karen dari SR SIK menyediakan souvenir menarik untuk para penanya. Kebetulan ini ada banyak sekali, saya sebutkan ya Pak Karen ya. Ada Amalia Arifah Sofyan, kemudian ada Erni Yunitasari, ada Iqbal Afandi, Saiful Rohman, Habib Muhammad Rehan, Dwika Ajeng Oktaviani, Melisa Tudingan, dan Alaika Rinzani. Silahkan bagi yang tadi namanya sudah disebut menghubungi ke nomor kontak person ke 0857 4026 2040. Saya ulangi sekali lagi, 0857 4026 2040. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang SIK seri selanjutnya. Terima kasih. Program Sarjana Terapan adalah program studi setara S1 yang menerapkan kurikulum 60% praktek dan 40% teori. Pada semester akhir, mahasiswa akan melakukan kerja magang di industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika lulus, lulusan disetarakan lulusan S1. Dan ketika memutuskan untuk studi lanjut, akan melanjutkan ke program studi S2 Terapan, baik di dalam maupun juga di luar negeri. Program studi Sarjana Terapan dikembangkan bersinergi erat dengan industri, dan ini dinamakan Link and Match. Kurikulum didesain bersama dengan industri. Dosen pengajar separuh dari Sekolah Vokasi UGM dan sisanya dari industri. Magang di industri. Dan ketika lulus, tidak hanya menerima ijazah dari Sekolah Vokasi UGM, tetapi juga sertifikasi kompetensi dari industri dan asosiasi profesi. Serta sangat memungkinkan untuk dikembangkan program beasiswa yang didukung oleh industri atau ikatan dinas dengan industri. Nah, apabila Anda memiliki passion pada knowledge praktis dan keterampilan, maka Sekolah Vokasi UGM merupakan tempat yang tepat untuk Anda mengembangkan diri untuk meraih masa depan Anda.